Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Arif Saputra dan IPM 2217051061. Di sini saya akan menjelaskan reduksi DFA, deterministik payment automata. Di sini ada teori pembelajarannya, yaitu pengertian DFA, contoh DFA, prinsip-prinsip DFA, langkah-langkah reduksi DFA, contoh reduksi DFA. Pengertian dari DFA, reduksi DFA, deterministik payment automata. Dalam proses mengurangi kompleksitas DFA dengan menjaga bahasa yang diterima oleh DFA tetap sama namun dengan menggunakan jumlah keadaan state yang lebih sedikit. Tujuan utama dari reduksi DFA adalah untuk menghasilkan DFA yang lebih efisien dengan jumlah keadaan yang lebih sedikit, sehingga mempermudah pemahaman, analisis, dan implementasi mesin keadaan terbatas (finite state machine) tersebut. Di sini ada prinsip-prinsip DFA, yaitu tilangan tilangan terbatas finite state. Dapat memiliki jumlah tilangan state yang terbatas. Setiap tilangan mewakili kondisi atau keadaan mesin saat itu. Tilangan ini membentuk himpunan yang terbatas. Yang kedua adalah transisi deterministik. Setiap kali DFA berada pada suatu tilangan, ada transisi yang pasti ke tilang lain untuk setiap simbol input yang diterima. Transisi ini harus unik dan terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga ada fungsi transisi. DFA memiliki fungsi transisi yang mendefinisikan bagaimana DFA berpindah dari satu tilang ke tilang lainnya berdasarkan simbol input yang diterima. Di sini harus menentukan satu tilang untuk setiap simbol input. Yang keempat, simbol input. DFA menerima simbol input dari alfabet tertentu. Setiap simbol input akan mempengaruhi transisi dari satu tilang ke tilang lainnya. Yang kelima, ada tilang awal dan akhir. Accepting states. Beberapa tilang dalam DFA ditandai sebagai tilang akhir atau tilang penerima. Ketika DFA berada di tilang akhir setelah menerima rangkaian input, dapat mengenali string tersebut sebagai diterima. Yang keenam adalah deterministik. DFA adalah otomaton yang deterministik, artinya untuk setiap kombinasi tilang dan simbol input tertentu hanya ada satu transisi yang mungkin. Yang tujuh ada evaluasi selesai setelah input diterima. Evaluasi string input selesai setelah semua simbol input diproses dan DFA berada di tilang akhir. Hasil evaluasi adalah apakah string input diterima atau ditolak berdasarkan konfigurasi akhir DFA. Di sini ada contoh graf untuk DFA, yaitu Q-nya himpun keseluruhannya yaitu S0, S1, S2. Di sini ada elemen atau sigma, yaitu inputannya A dan B. Di sini ada fungsi transisinya, yaitu S0 ke S0 itu A, dan fungsi transisinya S0 S1 itu B inputannya. Itu selanjutnya S1 ke S1 yaitu inputannya B. Yang keempat S1 ke S2 itu inputannya A. Yang kelima S2 ke S2 itu inputannya A. Dan set awalnya itu S0 dan set akhirnya yaitu S2. Sini ada langkah-langkah DFA. Langkah-langkah untuk melakukan reduksi ini adalah hapuslah semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Initialize state. Buatlah semua pasang state PQ yang distinguishable, di mana P, F, dan Q. Catatkan semua pasang state tersebut dari state lain yang distinguishable dengan aturan. Untuk semua PQ dan semua A elemen dihitunglah fungsi transisi PA dan fungsi transisi QA, yaitu QA. Jika pasangan PA dan QA adalah pasangan state yang disquishable, maka pasangan PQ juga termasuk pasangan yang disquishable. Pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang disquishable merupakan state indistinguishable. State yang indistinguishable dapat digabung menjadi satu state sesuai transisi dari state gabungan tersebut. Di sini ada contoh reduksi DFA. Nah, di sini state-nya dari yang graf sebelumnya saya sudah olah jadi lebih sederhana, yaitu reduksi ini supaya lebih sederhana. Jadi dapat disimpulkan bahwa reduksi DFA sebelumnya
yang sekarang itu reduksi def A, itu Q-nya S2, elemennya itu AB, dan state awalnya itu S2. Nah, terus ini fungsi transisinya itu S2 ke S2 yaitu A, dan S2 ke S2 itu B. Mungkin segitu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.